Hai semua, kembali lagi bersama saya Ans Nimi di pembahasan kelanjutan anime. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Sebelum kita mulai, mari kita ingat dulu beberapa kejadian penting di video sebelumnya. Di video sebelumnya, Toei akhirnya dari sekian lama, Toei itu bisa melihat wujud dari frame gear yang dia dambakan. Tapi sayangnya, Toei itu tidak bisa melakukan uji test drive langsung, sebab bahan bakarnya itu nggak ada. Frame gear ini memakai bahan bakar yang bernama cairan ether, cairan yang terbuat dari pengekstrakan batu sihir. Dan sialnya lagi, orang yang bisa membuat cairan itu hanyalah pengelola laboratorium Babylon. Tapi mungkin karena hoki, ternyata Flora itu juga bisa membuat cairan itu, walaupun kualitasnya itu tidak begitu bagus. Karena Flora itu berteman baik dengan pengelola laboratorium Babylon. Dengan begitu, Toei itu langsung mencari batu sihir yang besar seukuran rugby dan memberikannya kepada Flora untuk diekstrak menjadi cairan ether agar dia itu bisa menaiki frame gear. Kemudian karena mungkin sudah menebak kalau Toya itu akan nggak bisa menaiki frame gear langsung setelah dia itu mendapatkan hanggar, Rosetta itu secara diam-diam sudah membuat sebuah alat latihan frame gear yang memiliki sistem yang sama persis seperti frame gear. Dengan bangga Rosetta pun menunjukkan alat itu dan menyuruh Toya untuk mencobanya. Dan begitulah beberapa kejadian penting yang bisa aku kasih tahu. Jadi mungkin ada yang mungkin lupa atau belum nonton, bisa langsung aja tonton video sebelumnya biar inget gitu dan biar nyambung. Oke? Jadi kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone volume ke-6 di LN-nya, art ke-18 di WN-nya. Let's play the video. Setelah kejadian di arc sebelumnya, di kemudian hari, Toei menyuruh Rosetta untuk menyalin atau membuat lebih banyak lagi frame unit sebanyak 8 buah agar orang-orangnya itu bisa berlatih juga. Supaya saat frame gearnya sudah siap nanti, mereka itu bisa langsung test drive gitu, tanpa harus latihan. Ini Toei ini sudah melancarkan sebuah project gitu untuk memproduksi massal frame gear. Jadi sebelum frame gearnya jadi, mereka itu disuruh latihan lah dulu sama frame unit ini. Toei menaruh ke-8 frame unit ini berjejer di depan tembok tempat bermain. Cuman Toei aja yang punya pikiran naruh alat latihan militer kayak gini di tempat main. Emang beda emang. Tapi ya semua ini ada alasannya. Sebab Toei itu masih belum memberitahukan fungsi atau frame unit ini ataupun tujuan yang sebenarnya dari frame unit ini kepada ksatria maupun warganya. Sebab semua informasi tentang frame gear ini masih sangat-sangat Toei rahasiakan. Yang tahu cuma Toei sendiri, ceweknya, robotnya, dan Lin saja. Sisanya itu nggak ada yang tahu. Jadi bisa dibilang Toei naruh di tempat bermain itu hanya untuk kamuflase gitu. Biar ada yang make dan biar nggak ada yang tahu itu tuh alat apa. Toei naruh di sana dan bilang ke semuanya itu, ini adalah sebuah game baru yang bisa dipakai main semuanya. Jadi semuanya itu bisa make tuh alat frame unit ini tanpa ada yang tahu kalau itu tuh sebenarnya alat untuk latihan. Bahkan Toei itu juga sampai memasangkan sebuah monitor yang terhubung ke 8 frame unit itu agar semua orang itu bisa melihat orang-orang yang main atau dalam kutip berlatih, dan sekaligus agar Toei itu bisa juga secara diam-diam menilai pergerakan mereka atau latihan mereka gitu. Dan terbukti kamuflase Toei ini berhasil. Para kesatrianya Toei itu benar-benar nganggap kalau frame unit ini cuma sebuah game aja, gak ada yang tahu kalau sebenarnya itu alat latihan. Dari para ksatria Toya dan cewek-ceweknya Toya yang mencoba frame unit ini, berdasarkan penilaiannya Toya, Yumina dan Lindsay lah yang dapat dengan cepat beradaptasi atau menguasai frame unit ini, disusul oleh LC dan Yae. Lalu saat ini juga Toya itu kedatangan tamu, yaitu Alba si pedagang. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau si Alba ini sebenarnya itu bukan hanya teman bisnisnya Toya saja, melainkan dia juga adalah ayah dari Olga dan Alma. Seharusnya nih Alba sudah dimunculin di animenya, lebih tepatnya pas di kejadian penyambutan Toya dan yang lain-lainnya di kerajaan Mistmith pertama kali. Tapi mungkin karena beberapa alasan, scene dia ditampilin itu dipotong. Ya kalau ada yang penasaran banget, mungkin aku bisa buatin videonya. Scene-scene apa aja yang nggak muncul di animenya menurut manga. Jika memang ada, tolong tulis di komentar. Siapa tahu ada niat aku buat. Oke, kita lanjut ke topik. Alba datang untuk menjual material-material miliknya seperti yang sudah dijanjikan di video sebelumnya kepada Toya saat ini.
Alba membawakan banyak sekali material-material itu. Alba sempat juga menyinggung tentang mau diapain itu material kepada Toya. Tapi karena ya seperti yang kalian tahu, karena informasi tentang frame gear ini sangat Toya rahasiakan, Toya ini masih belum bisa memberitahukannya kepada Alba. Maka dari itu Toya itu bilang ke Alba kalau ini itu masih rahasia, dan dengan cepat mengganti topik percakapan mereka berdua supaya pikirannya Alba itu teralihkan. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang bisnis, Toya menandatangani tanda terima dari kelompok pedagang Alba dan mengirim semua material-material itu yang dijual Alba ke Toya ke workshop untuk melanjutkan proyek produksi massal frame gear yang tadi dibicarain. Frame gear yang Toya produksi massal kali ini adalah frame gear abu-abu yang kemarin ditunjukkan itu. Itu adalah frame gear yang memang khusus untuk diproduksi massal. Jadi makanya frame gear itulah yang diproduksi sekarang. Sisanya tinggal menyerahkan pembuatannya kepada Rosetta. Karena proyek produksi massal frame gear ini adalah nama yang sangat panjang bagi Rosetta dan Toya, Rosetta pun mengganti namanya menjadi proyek FG-09 atau FG-09. Kemudian Toya balik lagi ke kastilnya dan berniat untuk beristirahat karena kerjaannya itu sudah pada beres. Tapi tiba-tiba Toya mendengar seseorang yang sedang berlari dari belakangnya. Ketika Toya hendak menengok, Toya ditabrak dari belakang oleh seseorang yang berlari itu, hingga mengakibatkan seseorang itu dan Toya pun terjatuh. Seseorang itu jatuh tepat di atas Toya. Lalu dia dengan tiba-tiba menarik kerah baju Toya ke arahnya. Dia ternyata adalah Su, si loli dari anime ini. Sambil menarik kerah Toya, Su menatap matanya Toya dengan sangat serius, lalu meminta Toya untuk menikahinya. Toya tentu bingung di sini. Tiba-tiba ada loli datang yang nabrak dia dari belakang lalu minta nikah gitu. Gimana coba? Tapi sorotan mata dari Su ini sangat serius sekali. Bahkan level keseriusannya itu lebih serius ketimbang Yumina waktu di animenya itu yang melamar Toya. Yang menandakan Su ini nggak main-main mengatakan itu. Kemudian datanglah pelayannya yaitu Reim yang memisahkan Su dari Toya yang masih ngotot minta dinikahi. Toya pun meminta penjelasannya dari Reim. Reim pun mulai menjelaskan kepada Toya bahwa Su ini telah mendapatkan surat pertunangan dari seseorang. Dia adalah pangeran pertama dari kerajaan Rini yang mulia Zabun. Kerajaan Rini ini berada di utara kerajaan Rifurizu. Selatannya pulau Parunie, yang mana pulau itu pulau terbesar di barat. Kerajaan ini memiliki hubungan yang buruk dengan kerajaan Paluf di utaranya, dan memiliki hubungan perdagangan dengan negara Belfast, Daigurus, dan Rifurizu. Dari sudut pandang Toya sih, setelah mendengar ini nggak ada buruknya juga ya. Karena kalau dilihat dari sudut pandang politik, maka pertunangan Su dengan ini pangeran itu baik-baik aja. Tapi kalau dari sudut pandang Su sih ya jelas nggak bagus. Karena tahu sendirilah, Su itu juga suka sama Toya, walaupun dia itu mungkin nggak nyadar ya. Kemudian Toya pun bertanya gimana reaksi Duke atau ayahnya Su tentang masalah ini. Reim pun menjawab kalau ayahnya Su itu masih belum memberikan jawabannya, karena bingung juga. Dan Reim pun juga bilang, jika kalau menurut dia pribadi, Reim itu sangat menentang keras pertunangan ini. Bukan gimana, ini disebabkan karena Pangeran Zabun ini sudah berkepala 3, atau umurnya itu sudah lebih dari 30 tahun. Apalagi dia itu juga punya prestasi terkenal sangat buruk yang berhubungan dengan wanita. Entah itu pelayan, anak bangsawan dari negaranya, atau orang biasa gitu, wanita biasa, itu semua dia perkosa. Gak mandang bulu, gak mandang umur, ataupun status, yang penting gas lah. Mungkin inilah kata-kata yang cocok ku deskripsikan ke pedofil ini. Dan karena alasan ini juga lah yang menyebabkan walaupun dia itu sudah berumur 30 tahun lebih, dia itu masih belum menjadi pewaris tahta yang sah. Sontak Toya pun kaget mendengar cerita ini. Seorang pedofil biadab kayak gitu minta bertunangan sama Su. Toya pun mengubah pemikirannya tadi, bilang baik-baik aja gitu. Dan sekarang itu benar-benar kayak nggak sudi gitu biarin Su itu ditunangin oleh dia. Kata si pedofil itu di surat yang dia kirimkan, surat pertunangan gitu. Dia itu nulis kalau dia itu suka sama Su pada pandangan pertama saat di sebuah pesta pertemanan yang digelar oleh Rifurizu. Terus si pedofil ini juga minta buru-buru untuk nikah sama Su gitulah. Di sini nih niat Toya itu jadi FBI itu makin strong gitulah. Gak terima kali, pengen gitu loh. Pengen nangkep tuh orang gitu.
Perbedaan umurnya tuh karena jauh kali. Beda kayak Toya sama Yumina tuh kan cuman beda 2 atau 3 tahunan kalau nggak salah. Kan bedanya nggak begitu jauh. Sedangkan ini bagaikan langit dan bumi, no. Maka dari itu Su tuh sekarang nih datang ke negara Toya dan meminta ke Toya untuk menikahinya. Biar kayak di drama-drama gitu loh. Su meminta sekali lagi kepada Toya untuk menikahinya juga. Dia itu nggak peduli jika dia itu jadi cewek simpanan. Yang penting tuh dia itu nikah sama Toya, nggak sama pedofil itu. Su memohon dengan sangat sedih sambil memeluk Toya dengan erat gitu. Tapi ya sayangnya Toya itu nggak bisa asal bilang iya gitu untuk nolong Su. Kan seperti yang dibilang tadi, si kerajaan Rini ini punya hubungan perdagangan dengan Belfast. Jadi kalau Toya asal ikut campur, ya kelak kena imbasnya itu pasti Belfast. Ya tentu negara Toya juga pasti kena, tapi kan nggak begitu parah mungkin. Maka dari itu Toya pun memutuskan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Pertama Toya memutuskan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang ada di kastilnya. Contohnya kayak cewek-ceweknya dan para robot-robotnya gitu. Orang-orang penting lah. Toya mengumpulkan semua cewek-ceweknya dan robot-robotnya itu untuk berkumpul dan membahas ini. Toya menceritakan semua detail masalah ini kepada mereka dan meminta beberapa pendapat pada mereka. Pertama, Toya meminta pendapat kepada cewek-ceweknya tentang bagaimana jika jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menerima Su jadi tunangan atau jadi istri barunya gitu. Apakah semuanya setuju? Mendengar ini, para cewek-ceweknya Toya pun bukannya kaget atau menolak gitu. Mereka itu malah bereaksi biasa aja gitu. Karena mereka itu sudah menduganya kalau Su itu nanti bakal juga masuk ke haremnya Toya. Apalagi si Lu itu, dia reaksinya malah seneng gitu karena mendapatkan teman baru. Tidak ada satupun di antara cewek-ceweknya Toya ini yang keberatan jika Su ini jadi tunangan baru Toya. Malah di sini Toya yang kaget mendengar jawaban mereka itu yang gak ada sama sekali yang nolak. Kemudian Toya bertanya lagi, apakah mereka punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini selain rencana yang tadi. Siska pun mengangkat tangannya dan memberikan pendapatnya yang sangat singkat, padat dan jelas. Dan aku juga setuju. Bunuh aja si pedofil itu, kata Siska. Cewek robot lainnya pun juga setuju dengan usulan Siska ini. Bahkan Rosetta sampai akan menyiapkan senapan untuk membunuh si pedofil Zabun itu. Flora juga sampai mau menyiapkan racun untuk membunuh si Zabun itu. Dan Monica pun juga akan membantu memukulinya si Zabun itu biar sampai mati. Tapi sayangnya pendapat itu ditolak mentah-mentah sama Toya karena terlalu berbahaya. Karena mereka semua tidak menemukan ide yang bagus, Toya pun memutuskan untuk bertanya kepada Duke atau ayahnya Su. Toya pun langsung pergi ke mansionnya Su atau rumahnya Su untuk bertemu dengan ayahnya Su. Singkat cerita, saat ini Toya sedang bersama dengan ayahnya Su di ruang tamu mansionnya sambil membahas masalah ini. Di sini ayah Su menyampaikan ke Toya kalau dia itu juga nggak tahu harus berbuat apa. Karena seperti tadi, karena kalau dilihat dari sisi politik, pertunangan atau pernikahan Su ini bagus gitu loh. Tapi kalau dilihat dari perannya sebagai orang tua, tentunya pertunangan atau pernikahan ini gak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau asal nolak, malah berujung permusuhan kepada kerajaan Ri ini. Jadi Ayasu ini kayak serba salah gitu, mau memutuskan tindakannya dia gitu. Ayasu di sini tuh benar-benar marah dan kesal pada dirinya sendiri karena waktu itu ngajak Su ke pesta pertemanan di Rifurizu. Sebab karena dia bawa Su ke sana, sekarang Su itu ditargetkan oleh pedofil itu. Apalagi setelah ayahnya Su ini mencari dan menyelidiki ini pedofil Zabun ini. Ayah Su ini berpikir siapa tahulah dia itu punya sifat baik. Gitu loh, sedikit aja. Tapi bukannya menemukan sifat baik yang pengen ditauin ayahnya Su. Semakin ayahnya Su menyelidiki tuh pedofil, malah ayah Su ini semakin banyak mendapatkan sifat buruknya, terutama terhadap wanita. Dia itu kayak nggak peduli kali, maupun itu pelayan, anak-anak, bangsawan atau cewek lah pokoknya. Yang penting dilihatnya look nice, digas sama dia. Bahkan dia itu nggak peduli kalau ceweknya itu punya suami gitu, yang penting digas. Dia juga suka menyakiti para cewek-cewek itu hanya untuk kesenangannya dia. Hingga para suami dari wanita-wanita itu yang punya suami lah, itu sampai bunuh diri keesokan harinya karena nggak bisa melawan dan nggak kuat untuk melihat istrinya tersiksa. Dan yang lain-lain. Banyak lah pokoknya. Pokoknya gitulah. Lebih parahnya,
Si pedofil ini sangat dimanjakan oleh ibunya yang menjabat sebagai ratu di kerajaan Rini, Ratu Dakia, dan didukung penuh oleh pamannya, Perdana Menteri dari kerajaan Rini, Wardak, yang memegang kendali penuh kerajaan Rini. Karena menurut rumor, raja di sana itu berhasil dijadikan boneka olehnya. Jadi sebab dukungan kedua orang itu, pedofil ini selain memiliki prestasi memperlakukan buruk wanita, dia itu juga mempunyai prestasi lain sebagai pangeran yang semena-mena. Pokoknya dia itu parah lah pokoknya. Duk berbalik bertanya pada Toya, apakah Toya punya rencana lain gitu? Karena Toya nggak punya ide yang bagus gitu, dan pikirannya itu sudah teracuni oleh pikiran Siska. Apalagi setelah mendengar cerita ini, di otak Toya itu Toya hanya pikir untuk membunuh si pedofil ini, gak ada rencana lain. Toya itu pokoknya udah gedek kali gitu loh. Kemudian Esu pun mengusulkan beberapa cara lain untuk mengatasi masalah ini kepada Toya. Yang pertama, tentunya dengan Toya itu menerima Su jadi istri keenamnya. Jadi dengan begitu kemarahan kerajaan Rini itu akan terbagi seperti yang kukatakan tadi. Dan karena terbagi itu, Toya itu bisa dengan leluasa membantu Belfast. Karena kan sama-sama dijajah sama si kerajaan Rini itu. Lalu kedua adalah menjalankan rencana konspirasi. Di kerajaan Rini itu terdapat dua pangeran. Pangeran pertama adalah si pedofil Zabun ini, dan terdapat satu lagi pangeran. Dia dirumorkan sebagai orang yang hebat, tapi entah kenapa dia itu memegang beban rasa malu di pundaknya. Dia adalah anak dari ibu yang berbeda dari pedofil Zabun. Dia tinggal di sebuah ruangan terpisah atau ruangan yang bukan khusus untuk pangeran. Ibunya dinyatakan sakit secara sepihak oleh Wardak, Perdana Menteri Wardak itu, dan dia tidak memiliki satupun dukungan untuk membuatnya naik tahta. Sebab semua bangsawan atau orang-orang yang mendukungnya itu akan langsung dihancurkan oleh Perdana Menteri Wardak. Dia itu sengaja dibiarkan begitu oleh Wardak, ibunya Zabun itu, dan si Zabun pedofil itu hanya untuk dijadikan bahan olok-olokan gitu. Ya singkatnya pokoknya ayahnya Su ini mau Toya membantunya membuat sebuah konspirasi untuk mencabut hak warisnya pedofil Zabun dan menaikkan si pangeran kedua ini. Atau jadi dukungan dari luar lah untuk pangeran kedua. Menanggapi rencana ayah Su tadi, untuk rencana pertama, Toya itu masih ragu untuk menerima Su jadi istri keenamnya. Sebab Toya itu masih menganggap kalau Su ini adiknya sendiri. Sedangkan untuk rencana kedua, Toya itu no comment. Atau mungkin bisa dibilang Toya itu setuju aja kalau memang gak ada pilihan. Kemudian Toya bertanya lagi kepada ayahnya Su, bagaimana respon raja atau ayahnya Yumina perihal surat pertunangan ini. Dengan bangganya, ayah Su pun memberitahukan pada Toya bahwa kakaknya atau Raja Belfast, ayahnya Yumina, tanpa bertele-tele menyuruhnya untuk menolak surat ini. Jadi dengan kata lain, ayahnya Yumina itu juga nolak gitu loh, gak terima sama pertunangan ini. Jadi ya sebenarnya sih apapun hasilnya, pada akhirnya surat pertunangan ini sih pasti ditolak lah intinya. Karena raja sendiri yang menyuruh. Mendengar itu, Toya pun jadi lega gitu. Tapi pas pada saat itu juga, Rim pun tiba-tiba masuk ke ruangan dan menyampaikan sebuah pesan kalau utusan dari kerajaan Rini telah tiba untuk mendapatkan balasan dari surat mereka. Karena ini adalah waktu yang pas bagi ayahnya Su untuk langsung menolak, ayah Su pun menyuruh Rim untuk membiarkan utusan itu masuk. Karena takut mengganggu, Toya pun sebenarnya mau pamit gitu. Tapi ayahnya Su itu malah menghentikan Toya. Kemudian datanglah utusan itu. Dia seorang pria yang berusia 20 tahunan dan memiliki gaya rambut kastanye. Dia itu memukulkan badannya untuk memberikan salam sambil bertanya perihal jawaban yang ayahnya Su akan berikan. Karena ada sesuatu yang ayahnya Su mau bicarakan ke utusan itu, ayahnya Su pun menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu. Ayah Su dan utusan itu pun duduk saling berhadap-hadapan gitu. Sedangkan Toya duduk agak jauh di pinggir. Utusan itu mulai melirik ke arah Toya. Tapi sebelum utusan itu bertanya tentang Toya, ayahnya Su tuh sudah berbicara duluan. Dengan cepat tanpa basa-basi, ayah Su pun langsung mengumumkan atau memberitahukan kepada utusan itu bahwa dia menolak lamaran pertingkahan atau pertunangan dari Pangeran Zabun. Bukannya marah atau gimana, utusan itu malah tersenyum seakan dia itu tahu hasilnya akan seperti ini. Lalu kemudian utusan itu pun bertanya alasannya kepada ayahnya Su.
Ayahnya Su pun menjawab bahwa anaknya sudah diputuskan akan menikah dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah raja dari negara Brunhilde Dukedom, yaitu Toya. Sontak Toya pun langsung terbatuk mendengar ini karena kaget gitu. Jadi Toya sengaja nggak dibiarin pulang tadi agar ayahnya Su ini bisa memperkenalkannya kepada utusan ini. Rencana yang sangat perfect dari ayahnya Su untuk membuat Toya itu terpaksa untuk menikahi anaknya. Sebab karena jika Toya menyangkal saat ini juga, maka akan terjadi sesuatu yang menyusahkan. Dan jika Toya memang mau membantu Su, maka Toya harus menerima pengakuan sepihak ini. Di sini Toya dilanda dilema yang sangat besar kali, bingung gitu lah. Mendengar kalau Toya itu adalah raja dari negara Brunhilde Dukedom, mata utusan itu pun mulai melebar karena kaget dan dia pun secara spontan langsung berdiri lagi dan membukukan badannya sekali lagi kepada Toya. Kemudian setelah itu dia pun mengucapkan rasa syukurnya karena telah dipertemukan dengan Toya, raja dari negara Brunhilde Dukedom. Si utusan ini pernah mendengar desa-desu mengenai Toya di berbagai tempat. Makanya dia itu merasakan rasa syukurnya karena bertemu sama Toya. Kemudian utusan itu pun bertanya kepada Toya, apakah Toya itu bisa memakai sihir pengirim atau git? Toya pun jawab iya. Sebenarnya Toya itu masih sangat merahasiakan sihir-sihirnya kepada masyarakat. Tapi karena informasinya tentangnya itu sudah mulai sedikit bocor, apalagi setelah kejadian di kerajaan suci Ramisu, Toya sudah nggak begitu peduli lagi. Maka dari itu Toya itu menjawab ya. Setelah mendengar jawaban Toya, utusan itu pun secara tiba-tiba langsung meminta bantuan kepada Toya untuk menyelamatkan ibunya. Sontak Toya pun kaget dan bingung. Toya memintanya untuk menjelaskan apa maksud dari permintaannya itu. Sebelum menjawab pertanyaan Toya, utusan itu pun terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Claude Zefu Rini, pangeran kedua dari kerajaan Rini. Sontak Toya dan ayahnya Su pun langsung kaget gitu. Mereka berdua tidak menyangka kalau pangeran kedua yang mereka bicarakan tadi itu yang menjadi utusan saat ini. Di sini Claude pun mulai bercerita. Sejak dia lahir, Claude ini tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Bahkan dia juga nggak tahu identitas aslinya. Dia menghabisi waktu kecilnya itu di sebuah rumah di dekat istana. Lalu pada suatu hari, Claude pun mengetahui identitasnya sendiri yang sebagai seorang pangeran. Tapi bukannya berakhir bahagia. Semenjak dia mengetahui identitas aslinya itu, dia itu terus dibully oleh kakaknya si pedofil Zabun. Dia dibully habis-habisan dengan berbagai cara, tergantung suasana hati si pedofil Zabun itu. Entah itu dia dipukul, ditendang, digebukin, dihina, dan yang lain-lain. Tapi walaupun gitu dia itu masih bisa menahan semua itu. Kecuali jika ibunya lah yang dihina. Dia pasti akan sangat marah jika ibunya itu dihina. Pada suatu hari, pedofil Zabun ini menghina ibunya di depan Claude. Sontak Claude pun marah dan melawan si pedofil Zabun. Tapi pada akhirnya dia itu dibuat babak belur sama pedofil Zabun karena dia itu berbuat curang. Pedofil Zabun itu memerintahkan kesatrianya untuk memegangi kedua tangannya si Claude ini dan menyuruh anak-anak bangsawan lainnya untuk memukuli si geni Claude. Pedofil Zabun melakukan semua ini karena hasutan dari ibunya, Ratu Dakia, sejak dia masih kecil. Ratu Dakia menghasut anaknya sendiri dengan mengatakan kalau Claude itu pantas untuk dibully atau dihina karena dia itu anak dari wanita biasa. Ibu Claude ini sebenarnya bangsawan, tapi sebelum jadi bangsawan dia itu adalah anak dari seorang pedagang. Ibunya Claude ini diadopsi oleh keluarga baron yang nggak memiliki anak. Makanya ibu Claude ini bisa menjadi seorang bangsawan karena dia itu diangkat oleh seorang baron. Dan oleh karena itu juga Ratu Dakia ini menyebut ibunya Claude ini sebagai wanita biasa. Sebenarnya si Claude ini sudah nggak kuat dengan perilaku mereka terhadap dirinya itu dan berencana untuk kabur dengan ibunya. Tapi apesnya kelompok pedofil Zabun ini tahu kalau Claude itu mau kabur, kayak si ibunya Dakia dan pamannya Wardak itu. Maka dari itu sebelum Claude itu melancarkan rencananya untuk kabur, si Wardak ini sudah menahan ibunya terlebih dahulu. Dengan alasan kalau ibunya ini terkena penyakit yang menular dan perlu diisolasir atau dalam kutip dipenjara. Ya padahal sebenarnya ibunya itu sehat-sehat aja, segar bugar gitu, nggak ada sakit apapun, cuman alasan doang. Claude juga tidak dibiarkan untuk menjenguk dengan alasan penyakit menular itu. Karena ibunya ditahan, Claude pun akhirnya tidak bisa kabur dan terpaksa menuruti si pedofil Zabun dan kelompoknya itu. Dan menurut Claude, alasan dia dikirim sebagai utusan pedofil Zabun sekarang
Karena pedofil Zabun ini ingin semua orang tahu kalau Claude ini adalah orang yang menyedihkan yang bisa dengan mudahnya disuruh olehnya. Kayak mau sombong gitu loh kalau adiknya itu nggak ada apa-apanya. Mendengar sampai sini saja, Toya itu sudah mulai geram. Toya pun bertanya bagaimana respon Raja Rini, maksud dia diam aja. Claude menjawab kalau ayahnya atau Raja Rini ini saat ini tuh tidak berdaya untuk melawan Wardak. Bahkan saking tidak berdayanya ayahnya Claude ini atau Raja Rini ini sampai bisa kapan saja mati jika dia itu melawan Wardak. Sebab semua bangsawan dan orang-orang yang mendukung Raja Rini itu dan membelanya gitu sudah diusir sama Wardak. Hingga ke titik dimana Raja Rini itu sekarang sudah tidak mempunyai kawan lagi. Semuanya itu musuh sekarang di kerajaan gitu Rini itu. Tangan Claude bergetar karena geram saat menceritakan kondisi ayahnya ini. Mendengar kondisi kerajaan Rini saat ini, Toya merasa kalau kerajaan Rini itu sudah mulai rusak. Situasi di sana sudah sangat berbahaya. Toya berpikir mungkin alasan Wardak melakukan semua ini agar pedofil Zabun, keponakannya itu, bisa jadi pewaris tahta satu-satunya. Dan di saat Toya berpikir seperti itu, Toya pun tiba-tiba mengetahui tujuan kasarnya pedofil Zabun mengirim surat lamaran ke Su. Toya berpendapat kalau tujuan pedofil Zabun ini adalah pengumuman pernikahan dan pewaris tahta secara langsung, secara bersamaan. Jadi sebenarnya pedofil Zabun ini nggak peduli siapa wanitanya. Dan alasan kenapa Su yang kepilih, Toya itu berpikir kalau Su ini sesuai dengan kriterianya. Maksud kriteria di sini, jika kita simpulkan dari sifat pedofil Zabun ini, dia itu adalah tipe orang yang senang melihat orang-orang yang ada di bawahnya itu menderita. Dia tidak akan segan mengolok-olok, membuli atau bermain kasar kepada orang-orang di bawahnya itu. Dan nggak akan terima jika dia itu disejajarkan dengan orang lain. Jadi dengan sifatnya yang seperti itu, maka Su ini bisa dibilang orang yang pantas gitulah untuk kriteria itu. Karena ya Su ini masih kecil. Bisa dibilang dia itu bisa melakukan apapun sama Su. Karena Su itu nggak punya kekuatan karena dia itu masih kecil. Pangkat keluarga Su juga di bawah pangkatnya dia sebagai putra mahkota gitu. Dan terlebih lagi Su ini bangsawan dari negara lain. Jadi sekaligus dia itu juga bisa mengendalikan negara lain. Gitulah singkatnya. Atau singkatnya lagi, Su ini cocok untuk jadi bonekanya si pedofil Zabun ini. Jadi bisa bilang Su ini lagi apa saja. Claude pun tidak menyangkal pemikiran Toya itu. Tapi dengan adanya lamaran ini, Claude mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk menyelamatkan ibunya. Karena dia bisa keluar dari kerajaannya dan meminta bantuan kepada negara lain. Claude juga mendapatkan sebuah kabar kalau ayahnya Su ini berteman baik dengan raja dari negara Brunhilde-Quedom. Jadi Claude itu mau memohon kepada ayahnya Su untuk membantunya memperkenalkan dirinya kepada Toya. Karena Claude ini sudah dengar kayak kekuatannya Toya dan apapun tentang Toya gitu, walaupun gak banyak. Tapi setidaknya dia itu tahu kalau Toya itu punya sihir git. Jadi dia tuh kayak pengen minta tolong pada Toya gitulah, pakai sihirnya gitu kayak tadi itu. Itulah rencana awalnya. Tapi secara mengejutkannya, Claude ini malah bertemu dengan Toya secepat ini. Untuk sekali lagi, Claude pun berlutut dan memohon di hadapan Toya. Kemudian ayah Su pun memberikan usulan kepada Toya untuk segera mengadakan pertemuan darurat aliansi barat. Karena situasinya ini sudah benar-benar serius. Akan sangat disayangkan jika Toya itu hanya mendengarkan pendapat dari Belfast saja. Jadi ayahnya Su ini menyarankan Toya untuk mendengarkan pendapat dari negara lain juga. Agar bisa menentukan tindakan selanjutnya. Karena ayah Su sampai bilang seperti itu, Toya pun menuruti perkataannya. Dan di hari itu juga, Toya pun mengadakan pertemuan darurat Aliansi Barat. Singkat cerita, sekarang semua pimpinan dari Aliansi Barat pun telah berkumpul di ruangan pertemuan yang didirikan di negara Toya. Ada Toya sendiri sebagai pimpinan dari negara Brunhild, Raja negara Belfast, Raja binatang negara Mismith, Kaisar kerajaan Rifurizu, Kaisar kerajaan Regulus. Satu anggota yang baru-baru ini bergabung aliansi, yaitu Kerajaan Suci Ramisu, yang diwakili oleh Yang Mulia Paus. Dan orang yang punya masalah, pangeran kedua kerajaan Rini, Claude. Toya menjelaskan kepada semua pimpinan secara kasarnya dan meminta tanggapan mereka. Masing-masing perwakilan setuju kalau kerajaan Rini itu sudah rusak dan harus diperbaiki gitulah. Mereka setuju akan hal itu karena bukti-bukti yang mereka dapatkan dari masing-masing informan mereka. Dan ditambah dengan cerita yang mereka dengar saat ini. Tapi hal yang menjadi perdebatan adalah tentang rencana tadi yang ingin menjadikan Claude ini raja baru di kerajaan Rini. Para pimpinan terlebih lagi untuk Kaisar Rifurizu
ragu rencana ini akan berjalan baik. Sebab rumornya Claude ini yang mengatakan kalau dia itu nggak punya dukungan sama sekali. Mereka takut negaranya atau warganya itu nggak puas dengan Claude yang menjadi raja. Apalagi setelah kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini. Pangeran yang dulunya nggak bisa berbuat apa-apa, sekarang malah bisa jadi raja. Kan itu bisa saja menimbulkan berbagai banyak pertanyaan. Kayak dapat dukungan dari mana? Apakah dari luar negeri? Kalau memang begitu, apakah raja kali ini juga boneka? Dan sebagainya gitulah. Intinya, para perwakilan ini takut setelah Claude jadi raja nanti, warganya itu tidak akan mau menuruti perintahnya karena ragu gitu. Toya pun bertanya kepada Claude apakah yang dia pikirkan tentang ini. Apakah dia punya rencana lain gitu. Claude pun dengan panik mulai menjawab pertanyaan Toya. Dia panik karena dia itu terpukau melihat para pimpinan dari berbagai negara yang sedang berbicara saat ini. Bukannya dia takut gitu. Dan walaupun dia bohong dia itu tidak akan bisa mengelabui aliansi barat. Sebab aliansi barat punya Yumina dan Ratu Elias, combo maut yang dapat mengunci pergerakan seseorang. Taulah kalian sendiri. Next. Claude di sini meyakinkan kepada semua pimpinan kalau dia ini memiliki dukungan dari negaranya sendiri. Dia itu nggak solo lah. Dan dia juga akan berniat untuk meminjam kekuatan dari para bangsa-bangsa lainnya yang diusir dan diasingkan oleh Wardak. Kemudian Raja Belfast pun bertanya kepada Claude, apakah dia punya bangsawan kuat di pihaknya? Claude pun menjawab ada. Dia adalah Marquess Kupo, mantan Perdana Menteri Kerajaan Rini. Dia memiliki dukungan dari bangsawan lokal, dan dia jugalah yang selama ini mendukung Claude secara diam-diam dari balik bayang. Kemudian Toya pun bertanya lagi pada Claude, apakah Claude benar-benar akan mengikuti rencana ini? Karena jika dia cuma mau nyelamatin ibunya, maka bisa aja setelah ibunya itu diselamatin Toya, dia itu dan ibunya bisa kabur dari negaranya itu dan pergi ke negara lain gitu, tanpa harus repot-repot ngurusin kakaknya pedofil itu bersama dengan kelompoknya. Dengan tegas Claude pun membalas kalau dia akan mengikuti rencana ini, walaupun hitungannya itu sudah telat. Tapi jika itu bisa menyelamatkan warga negaranya yang tersiksa akibat ulah kakak pedofilnya dan kelompoknya, maka Claude akan melakukannya. Setelah mendengar ketetapan atau tekad Claude itu, sekarang Toya pun berbalik bertanya kepada para pimpinan lainnya, apakah mereka setuju untuk membantu Claude. Yang pertama mengangkat tangan untuk setuju adalah Raja Belfast dan Kaisar Rifurizu. Karena jika kerusakan di kerajaan Rini itu semakin memarah, maka Belfast dan Rifurizu ini juga akan kena dampaknya. Karena mereka adalah rekan dalam kerjasama perdagangan. Kemudian disusul oleh Kaisar Regulus, yang merasa kalau mereka ini senasib gitu, sama-sama dijajah oleh orang dalam. Dan yang terakhir, Raja Binatang Mismith bersama dengan Yang Mulia Ramisu. Mereka setuju karena mereka itu geram dengan perilaku pedofil Zabun dan kelompoknya yang memang pantas untuk dihancurkan. Dengan begini, semua aliansi barat pun menyetujui dan mendukung Pangeran Claude menjadi Raja Rini selanjutnya. Kemudian membahas bagaimana cara mengurus Wardak dan pengikutnya. Claude sebenarnya mau membahas ini pada semua pimpinan. Tapi ketika Toya membahasnya, semua pimpinan itu malah setuju kalau masalah ini akan mereka serahkan semuanya itu pada Toya. Bebas Toya mau apain gitulah. Ya karena kalah dukungan, Toya pun mau nggak mau terpaksa harus mengurus masalah ini sendiri. Dan dengan begini pertemuan darurat aliansi barat pun selesai. Yang tersisa adalah rutinitas dalam memperdalam persahabatan antar negara. Itulah yang dikatakan 4 pimpinan, Belfast, Regulus, Mismith, dan Rifurizu. Ini adalah kegiatan di mana setelah sebuah pertemuan atau diskusi antara aliansi barat selesai, maka para pimpinan keempat itu akan langsung pergi bermain di tempat bermain untuk bermain gitu. Ya kayak anak sekolahan di Indonesia lah. Zaman dulu itu yang kalau sudah bel pulang sekolah bukannya langsung pulang malah main ke warnet gitu. Modelnya sama lah. Dan sebenarnya pertemuan aliansi barat ini pasti akan diadakan sekali setiap bulan. Dan tempat atau ruangan pertemuan ini cuma dibangun di istana negaranya Toya. Jadi ya sudah menjadi kebiasaan mereka itu, para pimpinan itu, untuk langsung bermain gitu. Raja Belfast, Raja Binatang Mismith, Kaisar Regulus, dan Kaisar Rifurizu itu langsung cabut menuju ke tempat bermain. Kayak anak-anak itu SD gitulah. Meninggalkan Yang Mulia Paus yang baru aja jadi anggota, dan Claude.
Mereka masih duduk di dalam ruangan bersama Toya karena mereka berdua ini nggak mengerti dengan apa yang dikatakan para pimpinan lainnya. Melihat mereka kebingungan, Toya pun mengantar mereka berdua ke tempat bermain sambil menjelaskan gitu. Arti memperdalam persahabatan itu. Saat setibanya Yang Mulia Paus dan Claude di tempat bermain negaranya Toya, mereka berdua pun sangat terkejut atau mungkin lebih ke terpukau gitu. Entah itu dari segi permainannya dan teknologinya, mereka itu benar-benar terpukau sampai mereka itu nggak bisa bilang apa-apa. Lalu di sana Toya itu melihat keempat pimpinan tadi itu sedang bermain frame unit. Mereka berempat mendapatkan tutorial atau cara bermainnya dari Rosetta dan Monica, yang secara kebetulan saat itu tuh ada di tempat bermain untuk perawatan frame unit. Tapi karena baru mencobanya, gerakan mereka ini masih kacau dan kaku gitu nggak beraturan. Nah itu Toya pun tiba-tiba berpikir, apakah dia harus mempertimbangkan lagi untuk mengangkat pilot frame gear dari negara lain? Karena kebetulan mungkin atau sudah dipastikan jika penghalang dunia berhasil ditembus oleh monster kristal, maka negaranya Toei sendiri tidak akan bisa mengatasi mereka semua, walaupun sudah dibantu oleh frame gear. Toei berpikir mungkin dia akan meminjamkan beberapa frame unit ke depannya kepada masing-masing negara aliansi untuk jaga-jaga. Sambil memikirkan itu, Toya menyuruh Siska dan Lapis untuk membawakan makanan ringan kepada Yang Mulia Paus dan Claude. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and ありがとうべこだね。ペコン。